Baik, shalom. Shalom. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka satu firman Tuhan yang ambil dari kitab Markus. Kitab Markus, satu ayat yang menjadi konsentrasi kita untuk mendengar, tapi alangkah baiknya kita baca secara keseluruhan. Markus 9 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-9 saja. Kedua sampai ke-9 dari Injil Markus. Yang pria silakan baca ayat yang kedua, lalu yang wanita ayat ketiga gantian sampai selesai nanti bersama-sama di ayat 9. Silakan mulai dari yang pria 2-3 ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengeluarkan pakaian seperti itu. Maka angkatlah kepada Mereka lihat bersama Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami diberikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun yang lagi bersama mereka, kecuali seorang diri. Bersama-sama, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Ya, itu cerita ini atau peristiwa ini sudah kita tahu ketika Yesus dimuliakan di gunung ya, dan ketika Yesus menyendiri berdoa dan dibawa muridnya sebenarnya cukup banyak ya 12 ya, tapi yang dibawa itu orang-orang yang cukup vokal yang sering bersama dengan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes ya, bersama-sama dengan dia naik ke suatu gunung yang paling tinggi gitu ya. Tentu Yesus ke sana dengan murid-muridnya adalah untuk berdoa, dan peristiwa yang belum pernah terjadi, bahkan tidak akan pernah terjadi seperti itu ya, itu hanya satu kali untuk selamanya, yaitu peristiwa di mana Yesus pada saat sendiri dan disaksikan dilihat oleh ketiga muridnya ini. Itu luar biasa, terjadi suatu kemuliaan yang belum pernah lihat, mereka belum pernah alami ya, yaitu di mana Yesus berubah rupa ya, dengan dengan rupa kemuliaan, bercahaya yang luar biasa. Tapi sekarang ini seringkali orang punya kesaksian ya, bertemu dengan Tuhan Yesus dengan sinar gitu ya, sinar pada saat bermimpi atau pada saat dalam suatu penderitaan, dalam keputusasaan Yesus datang dan bersinar. Bahkan banyak orang-orang yang non Kristen ya, mereka bukan karena baca Alkitab ya, tapi karena di mana Yesus menyatakan diri kepada mereka. Ya, ingat dulu ada seorang Arab yang sangat kental dengan kearabannya, dan dia orang fanatik dan benci dengan orang Kristen, terutama orang-orang Amerika ya, karena dianggap orang Amerika itu adalah sudah kafir dan lebih dari kafir begitu. Karena ngapa? Karena dia seorang Muslim yang taat betul dengan sholat 5 waktu dan taat betul di agama yang dia miliki, dan dia terus menggunakan jilbab ya, kemanapun dia pergi. Nah, dan ketika melihat orang-orang Amerika, terutama perempuan-perempuan di pantai dengan pakaian yang ya setengah jadi, bahkan hanya pakai ya yang biasa seperti orang di kolam renang begitu ya. Nah, itu sangat dia suka. Orang-orang seperti ini pasti masuk neraka gitu. Tetapi dengan proses waktu dia
sakit lumpuh, ya. Ya, dia lumpuh dan sudah lama dibawa kemana saja untuk berobat, tidak ada yang bisa menolong dia untuk sembuh. Dia udah putus asa dan itu bertahun-tahun. Lalu suatu waktu dia bertanya kepada pembantunya, ya, bagaimana caranya supaya saya sembuh dari sakit ini, karena sudah berobat ke Amerika, ke berbagai negara dan yang lain, tapi tidak kunjung sembuh. Tapi seorang pembantu ini bilang ini, ya, di Al-Quran itu ada loh, saya tahu satu nabi yang bisa menyembuhkan sakit apapun, gitu. Ya, ada. Nah, coba Nyonya cari di ayat mana, saya tidak tahu, tapi saya pernah dengar ada nabi yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Akhirnya dia cari. Ini tentu setelah puluhan tahun, ya. Dia cari, ketemu bahwa yang dimaksud itu adalah Isa Al-Masih yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Awalnya tidak percaya, nah, ini kan Tuhannya orang kafir, Tuhannya orang Kristen. Tidaklah, tidak mungkin. Ya, saya tidak mau dengar. Saya tidak mau mencari dan nanti saya terpengaruh akan masuk menjadi orang Kristen. Nah, tapi dia penasaran. Dia menghindar, tidak mau membaca, tidak mau mencoba untuk mengerti siapa itu Nabi Isa. Tapi di hatinya, di kepalanya dan semuanya, karena dia butuh kesembuhan, awalnya terpaksa dia cari. Akhirnya dia bilang begini, kalau engkau adalah memang engkau benar Tuhan, nyatakan dirimu, aku mau melihat engkau sesungguhnya. Tapi saya tidak mau mendengar dari orang kafir. Saya mau dengar, jika engkau memang benar adalah Tuhan, maka saya akan percaya, apapun resikonya saya akan percaya. Karena kan dia tahu pasti dia buang kalau dia menjadi orang Kristen. Ya, pasti dikucilkan, direndahkan, diabaikan. Tapi dia nggak peduli hal itu. Tuhan di malam hari pada saat dia tidur, ya, karena dia sudah selalu pakai roda kan, ya, kursi roda. Nah, pagi-pagi hari pada saat dia mau sholat, nah, Yesus datang dalam bentuk bersinar gitu, dilihat penuh dengan cahaya masuk ke kamar itu. Nah, dikatakan, akulah engkau cari, akulah Yesus Kristus, akulah jalan kebenaran itu. Itu ruangan itu tiba-tiba terang sekali bersinar, itu kesaksiannya. Nah, dia diberikan berjalanlah. Nah, berjalanlah, disuruh berjalan. Nah, tanpa dia mikir, langsung dia berjalan. Dia berjalan, lalu keluar, ya, dan beritakan bahwa akulah jalan kebenaran. Saksikan. Jadi ceritanya seperti itu. Akhirnya dia keluar dengan berjalan tanpa kursi roda. Lalu pembantunya lihat, Nyonya, awak jatuh, Nyonya, ketakutan karena sudah bertahun-tahun lumpuh seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, Nyonya ini langsung dirangkul, enggak usah tuntun. Jadi dia udah bisa berjalan. Nah, itu senang banget. Dan ini berita yang mengejutkan bagi orang tuanya yang taat dengan agama mereka. Dan diingat oleh pembantu ini bahwa Nyonya yang menyembuhkan itu yang nabinya orang Kristen ya. Gitu. Dia belum menceritakan. Akhirnya diceritakanlah peristiwa yang terjadi di pagi hari itu. Nah, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan Isa Al-Masih itu. Nah, keluarganya gempar, bukannya percaya, tetapi mereka menolak. Kamu nanti menjadi orang Kristen, lebih baik kamu tidak sembuh daripada harus menjadi orang kafir. Gitu. Ya, jangan sampai kamu menjadi orang Kristen, jangan kamu menjadi pengikut Kristus. Lebih baik kamu mati daripada harus kamu menjadi pengikut Kristus. Itu kafir, kamu neraka. Nah, tapi karena begitu kuat pertemuannya dengan Tuhan itu, dia tetap berkeyakinan, ya, dan terjadi penyiksaan, ya, dan tidak boleh keluar kemana-mana. Lebih baik kamu lumpuh lagi daripada kamu sembuh, kira-kira seperti itulah. Jadi bertahun-tahun dalam penyiksaan, penderitaan, tapi dia tetap kokoh dan kuat.
karena dia ingin tahu, karena dia ingin punya Alkitab. Ya, suatu saat dia dengan nyonyanya dibilang mau belanja, jalan-jalan, mau gitu. Dia ketemu, coba kita cari di mana ada pendeta. Ya, saya butuh Alkitab supaya saya bisa lebih mengenal siapa Yesus. Singkat cerita, dapatlah Alkitab itu. Waktu dia baca-baca Alkitab setiap hari, diketahui oleh orang tuanya, itu Alkitab luar biasa, dirobek-robek, dibakar, tapi tidak menyurut turunnya. Dari situ dia apa yang terjadi? Akhirnya dia mengungsi ke Amerika dan tinggallah di Amerika, dan sampai hari ini sudah menjadi pendeta besar yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Maksud dari cerita ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, pertemuan dengan Tuhan itu adalah pertemuan yang bisa merubah kita semua. Nah, kembali kepada firman Tuhan tadi, khususnya ayat yang ke-7, saya akan mengulang. Ayat ke-7 dikatakan demikian, ayat ke-7 ya. Ayat ke-7 berkata, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Ini dia, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Perkataan seperti ini bukan hanya di Markus ya, di kitab yang Matius juga ada, terutama pada saat Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Nah, Bapa memproklamasikan, memperkenalkan, menyatakan Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya, termasuk kepada murid-muridnya tadi Yakobus, Yohanes, ya. Siapa tadi? Yakobus, ya Petrus, Yakobus, Yohanes yang mendengarkan peristiwa itu. Nah, kita perhatikan ada dua hal di sini. Pertama, inilah anak yang kukasihi, lalu yang kedua, dengarkanlah. Nah, kalau kata inilah anakku yang kekasihi, ini berarti berbicara tentang apa? Memperkenalkan siapa Yesus. Ini berarti berhubungan dengan identitas. Jadi Bapa memperkenalkan identitasnya Yesus. Disebut sebagai anak yang kukasihi. Ya, kita pasti udah paham lah, karena kita di sini adalah pengajar. Apa maksudnya di sini dikatakan anak? Ya, anak. Kalau pemahaman yang lain, orang lain kan pemahaman biologis, ya. Yaitu anak. Ini adalah kaitannya banyak hal sebenarnya. Yang pertama, menunjukkan kepada anak bahwa memiliki hubungan yang kekal dengan Bapa. Namanya anak, Bapa dengan anak itu berarti punya hubungan. Seperti kita yang punya anak, ya kita anak itu berhubungan dengan bapaknya, bapak dengan anak satu darah, begitu ya. Nah, kalau marganya bapaknya lah iya, ya anaknya pun lah iya. Kalau anak bapaknya putar-putar, anaknya pun putar-putar, nggak mungkin bisa diubah itu kan. Ya, artinya hubungan itu sangat penting sekali. Itu, jadi hubungan yang kekal ini sebab salah satu bukti ya ke Tritunggalan, ya, yaitu Bapa yang mengutus anaknya. Berarti Bapa itu adalah pribadi sendiri, anak itu adalah pribadi sendiri. Berarti dua pribadi yang berbeda dalam peristiwa ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berarti anak di sini karena Yesuslah satu-satunya yang menjadi firman, manusia menjadi firman. Jadi anak itu ada kaitannya dengan ya, yaitu Allah menjadi manusia. Bapa tidak pernah menjadi manusia, Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia. Tapi yang pernah menjadi manusia itu firman yang menjadi manusia. Hanya pribadi yang kedua, siapa dia? Yesus, disebut sebagai anak. Ya. Dan tidak ada yang lain yang seperti Yesus. Maka dikatakan di Yohanes 3:16, anak yang tunggal, monogenes. Ya, berarti tidak ada yang lain. Sekalipun ada yang mengajarkan sekarang ini anak yang tunggal dari Bapa itu bukanlah Yesus. Katanya Adam dan Lucifer. Ya.
Itu dikatakan Yesus itu bukan satu-satunya, dan kelahiran Adam dengan Yesus itu juga sama begitu. Adam sendiri juga dilahirkan, ya, dicipta. Kalau Yesus mengikuti proses mengandung dan dilahirkan. Nah, jadi kita melihat di sini ada hubungannya dengan apa? Juru selamat yang diutus ke dunia ini. Makanya Bapa mengatakan, dengarkanlah dia Petrus, Yakobus, Yohanes, dengarkanlah dia. Berarti mereka ini penting sekali dipersiapkan menjadi rasul, menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk meneruskan misi dan visi dari Kristus Yesus. Jadi yang pertama diperkenalkan dulu identitasnya. Memang tidak cukup pada saat itu, ya, pada saat peristiwa ini. Sekalipun mereka sangat kagum melihat peristiwa itu bisa bertemu dengan Musa dengan Elia. Kadang-kadang saya bertanya begini, kenapa hanya Musa dan Elia? Padahal begitu banyak tokoh dalam Alkitab. Ada Elisa, ada Daud, ya. Nah, dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Ada Abraham, tapi ini Elia dan Musa. Pasti ada maksudnya. Pasti itu. Ya, mungkin yang dosen eskatologi paham hal itu, ya. Nah, ya, Musa kan dimulai dari menubuatkan tentang Yesus Kristus, ya. Ya, itu banyak di kitab Kejadian. Kemudian Elia yang kita tahu adalah nabi yang hebat, yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia tanpa mengalami kematian gitu, ya. Ya, dia dan akan menjadi saksi Tuhan juga nanti dua ini di akhir zaman, ya. Nah, jadi ternyata identitas itu penting. Kalau sudah dipahami siapa Yesus, dimengerti siapa Yesus, maka ketiga murid ini, bahkan murid yang lain, mereka akan dengar-dengaran akan Yesus. Maka tadi hal yang kedua, dengarkanlah dia. Ya, dengarkanlah dia. Berarti penting sekali itu mendengar, Bapak Ibu, kan? Mendengar dengan mendengarkan itu beda. Kalau mendengar sambil lalu belum tentu menggunakan hati. Bisa saja menggunakan hanya perasaan. Nah, tapi kalau mendengarkan itu pasti sudah menggunakan pikiran dan hati, bahkan seluruh unsur yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya mendengar dengan telinga, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Gitu. Nah, jadi kata mendengarkan ini adalah satu kata berhubungan dengan komunikasi. Ya, komunikasi. Nah, tentu dalam berkomunikasi yang dituntut dari kita itu adalah berkomunikasi dengan efektif. Nah, mengapa kita penting, ya, memiliki komunikasi? Apa manfaatnya komunikasi? Ini saya sampaikan supaya kita bersama-sama, ya, tahu bahwa komunikasi itu ternyata sangat menentukan. Cara kita berkomunikasi itu sangat menentukan. Kalau menyertakan hati kita, ya, hidup kita dan seluruh hidup kita. Mendengarkan berarti memberikan perhatian yang khusus. Ada 5 saya buat di sini manfaat menjadi pendengar yang baik. Ya, kalau kita sudah kenal siapa Yesus, identitasnya, ya. Nah, yaitu melatih kesabaran. Nah, kalau kita mau mendengar mahasiswa kita curhat, cerita apapun itu, mungkin persoalan masalah, kadang-kadang mereka bisa saja menangis, mengeluh, kecewa, ya kan? Musa ini adalah seorang yang mau dengar-dengaran. Diuji kesabaran, ya. Diuji kesabaran sehingga kita tidak salah di dalam memberikan saran masukan kalau kita sabar. Ya, orang yang cerewet kadang-kadang, ya, sengaja karena kalau misalnya istri udah terlalu banyak ngomong, diuji kesabaran. Ya, betul, ya. Nah, ngomong aja terus. Berdoa begini, Tuhan beri aku kekuatan supaya saya jangan juga ngomong banyak tapi mendengar banyak. Gitu. Laki-laki itu banyak korban dari istri dalam hal apa? Dicerewetin. Betul nggak Ibu Wahyu? Iya. Jadi kalau nggak kita sabar, hanya terbawa emosi, kita menyerang. Ketika menyerang bukannya semakin baik, terjadilah konflik begitu, ya.
Nah, yang kedua, kata lebih cepat, yang kedua adalah meningkatkan rasa empati. Ketika kita mendengar dengan baik, maka orang merasa kita merasa dia diperhatikan, dihargai, dihormati, gitu kan? Ya, timbul rasa suka, rasa empati kepada kita. Nah, kenapa? Karena ketika kita mendengar berarti orang lain akan merasa kita ini siap untuk menolong, begitu, siap untuk menolong. Kemudian yang berikutnya itu adalah mempelajari, mendengar dengan baik itu memperoleh pembelajaran hidup. Jadi manfaat menjadi pendengar yang baik itu selalunya bisa memperoleh pembelajaran dari cerita-cerita orang kita dengar. Memang cerita itu tidak semuanya menjadi hal yang bermanfaat buat kita, tapi dari antara cerita itu pasti ada yang kita filter, kita seleksi dan menjadi pembelajaran buat kita. Betul, baik itu yang buruk maupun yang baiknya. Ya, itu menjadi pengalaman dalam hidup kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kemampuan berpikir. Kita menjadi kritis. Jadi manfaat menjadi pendengar yang baik itu meningkatkan kemampuan kita supaya kita semakin kritis dalam berpikir. Orang yang kritis dalam berpikir, ini orang seperti ini tidak sembarangan untuk berkata-kata, tidak sembarangan untuk mengambil suatu keputusan, dan tidak sembarangan untuk orang langsung percaya, untuk menerima. Tidak, ya. Nah, ini penting kali. Nah, seringkali kita ini hanya mau mendengar orang yang kita suka. Maka hari ini siapa yang harus kita dengar? Dalam konteks yang kita baca tadi, Petrus, Yakobus, Yohanes, siapa yang harus mereka dengar? Jelas, Yesus. Tadi kita sudah masuk dalam pengantar tentang siapa Yesus. Tentu saya tidak perlu jelaskan terlalu banyak tentang Yesus. Berarti ketika mereka mendengarkan Yesus, berarti mereka sedang mendengar firman. Ya kan? Mendengar firman. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman. Nah, saya ingat khotbah di bukit ya. Ya, khotbah di bukit itu dikatakan apa? Siapa yang berbahagia? Berbahagialah mereka yang mendengar membaca firman Tuhan. Yang berbahagia mereka mendengar. Nah, Paulus juga katakan seperti itu juga ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Supaya iman kita semakin bertumbuh dewasa, semakin mengenal akan Tuhan Yesus, tidak ada cara lain kecuali mendengarkan firman. Karena belajar di hermeneutik itu selalu ditekankan itu. Observasi, interpretasi, dan aplikasi. Ya. Kalau observasinya salah, pasti interpretasinya salah. Kalau interpretasi salah, pasti penerapannya salah. Berarti pentingnya meneliti dengan baik, dengan mendengar, menyimak, baru masuk kita kepada penafsiran, ditafsirkan dengan baik, maka akan membawa hasil yang baik, penerapan yang baik. Ya. Jadi siapa yang mau kita dengar? Terserang aja kecenderungan kita ini itu mendengar siapa? Ya, mendengar orang yang kita sukai. Tapi orang yang tidak kita sukai mungkin karena dia ada persoalan masalah dengan kita, kebencian dengan kita, biasanya kita menghindar, tidak mau dengar. Ya, atau siapapun yang kita tidak suka, kita tidak mau dengar. Jadi kecenderungan manusia hanya mendengar siapa yang dia suka. Atau kita hanya mendengar yang baik-baik, tidak mau mendengar yang buruk. Ya? Betul tuh, itu kenyataan hidup itu. Nah, jadi kalau mau sudah mendengar yang buruk, hindari. Nah, tapi yang baik, oke. Kita sebagai hamba Tuhan, apalagi pelayan Tuhan, dosen, semua harus kita dengar yang buruk. Tadi dikatakan di ayat yang kedua itu ya. Nah, ini peristiwa ini 6 hari kita perhatikan ya. Yang sebelumnya itu pernah Yesus berkata, minta tolong satu orang baca mungkin di ayat ke-31 pasal 8. Pasal 8. Ke-31 ayat yang pasal 8 31. Apa kata Yesus itu? Ayat 31. Nah. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan
dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ya, ayat 32, kita lihat di sini 32, hal itu dikatakannya dengan Ini terus terang. dikatakannya dengan terus terang, Tetapi Petrus, menarik Yesus ke samping dan menegurnya. nah, perhatikan nih, Petrus ini adalah salah satu murid yang sangat vokal ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan dihakimi oleh orang Farisi, ahli Taurat, bahkan dia akan mati dan bangkit. Petrus itu tidak terima karena itu dianggap hal yang buruk. Enggak, kami tidak mau ditinggal, ditarik, tidak mungkin itu terjadi. Saya yang paling depan, barisan paling depan saya, kira-kira seperti kalau bahasa sekarang. Tidak ada yang dapat mengganggu Yesus. Dia nggak mengerti, memahami itu. Tapi Yesus tetap sabar, ya. Nah, artinya apa? Yesus mau mengatakan hal yang buruk pun yang terjadi tentang saya, engkau harus tetap siap mendengar. Jadi jangan hanya dengar yang baiknya, yaitu apa? Melakukan mujizat, penyembuhan yang lain, ya kan? Jangan hanya dengar itu, dengar juga hal yang akan buruk yang akan terjadi yang dialami oleh Yesus, peristiwa penderitaan itu. Ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bahwa ternyata untuk mendengarkan itu bukan hanya orang kita sukai, bukan hal untuk orang yang baik-baik saja, tetapi kita siap juga untuk mendengar yang paling buruk sekalipun, atau orang yang tidak suka dengan kita. Memang sulit itu, tetapi pasti bisa. Ya? Nah ini yang penting Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka dikatakan inilah anakku kasihi, sebagai penegasan itu apa? Itu yang pertama tadi, identitas. Diperkenalkan dulu Yesus. Dan kedua, perkataan dengarkanlah dia. Berarti satu cara yang paling baik untuk mendengar, kita harus mengerti dulu siapa yang kita dengar. Kita pahami dulu. Dalam hal ini harus dipahami siapa Yesus. Makanya orang mau dengar-dengar akan Yesus. Ya. Jadi bagaimana caranya? Banyak cara untuk bisa mendengar. Yaitu tentu dengan firman, dengan doa, bernyanyi pujian penyembahan. Ya, baru-baru ini Rizka senang banget pujian penyembahan yang ikuti lagunya Insinyur Niko, karena suasana hati tentram, damai begitu. Dengar logo itu, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendengar. Kalau dikatakan dalam Yesaya 50 ayat 4, katakan ini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Untuk mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik supaya kita bisa mengerti dan kita lakukan, jadilah seorang murid yang mau dengar-dengaran. Maka setiap saya berdoa itu sebelum firman, berikan kepada kami Tuhan telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran. Kita terapkan itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita mau dengar-dengaran. Ya, dengar-dengaran dengan pemimpin kita. Kita di semua ini saya pemimpin dan banyak orang-orang yang kita pimpin. Ya. Jadi coba dibaca dulu, minta tolong baca Ibrani 13 ya 17. Ibrani 13 ayat 17. Demikian firman Tuhan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kata kuncinya lah, taatilah siapa? Pemimpinmu. Kalau kita taat kepada pemimpin, sebenarnya bukan kepentingan untuk pemimpin itu. Itu salah satu menunjukkan persekutuan atau hubungan. Ya kan? Ya, hubungan antara pemimpin itu kan hanya sebagai jabatan. Ya, jabatan. Jadi bukan suatu kuasa yang otoriter yang harus memperlakukan bawahannya sesuka-sukanya. Ya kan? Nah, kita ini semua pemimpin yang harus, karena kalau kita meminta untuk kita dihargai, diminta kepada orang-orang yang kita harapkan untuk menghargai kita, menghormati kita. Ya, Yesus tidak pernah minta supaya murid-muridnya itu menghargai, menghormatinya. Tidak pernah dalam sejarah Alkitab. Tapi karena sudah mereka semakin mengenal siapa Yesus, mereka sangat
hormat. Ya kan? Nah, mereka dengar apa kata Yesus itu. Ingat Petrus itu, ya, ketika mau dipersiapkan menjadi rasul dan atau menjadi gembala. Karena Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku? Diulangi sampai 3 kali itu. Petrus mengatakan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, mengapa sampai 3 kali? Ada penafsir yang mengatakan karena Petrus ini orangnya lamban berpikir. Begitu kan? Nah, tidak seperti itu. Kita tahu semua itu. Karena Tuhan mau supaya Petrus itu mengasihi Yesus itu jangan kasih filia, kasih persahabatan. Karena kasih persahabatan itu bisa luntur suatu saat jika nggak menguntungkan aku dibuang gitu kan. Ya, tapi kasih agape, kasih ilahi. Nah, ketika Yesus tahu bahwa dia mengasihi agape, kasih ilahi, dia sedih. Oh, engkau tahu ternyata engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau bukan dengan kasih agape, tapi kasih ilahi. Itu kan? Ya. Artinya dalam hubungan kita sebagai atasan, bawahan, pemimpin apapun itu adalah dasarnya kasih. Amin. Kasih. Kalau kita taat kepada pimpinan kita, itu karena dasar kita kasih. Tadi itu disebut tadi di situ bukan karena ingin dihargai, dihormati, tidak. Ya, karena pemimpin itu dikatakan di situ bertanggung jawab untuk menjaga ya nyawa kita, yang berikan arahan, masukan, begitu Bapak Ibu. Jadi mendengarkan itu penting. Dan di dalam unsur mendengar, ketika kita sudah paham, maka dibutuhkan 2 hal, yaitu percaya. Ya, itu percaya apa yang kita dengar dan kita lakukan. Petrus dan teman-temannya percaya, mereka lakukan. Bukan saja mereka lakukan, tapi mereka juga beritakan. Mendengar Yesus berarti percaya dan mentaati firman-Nya. Demikian juga di dalam kehidupan kita percaya kepada atasan kita, pimpinan kita, atau siapapun itu. Kita belajar menjadi orang percaya. Paulus juga mengatakan apa? Kita ini adalah harus orang-orang yang layak dipercaya. Ya, dipercaya. Tadi itu yang perlu sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para hamba Tuhan yang luar biasa, ya, para unsur pimpinan staf, marilah kita mau dengar-dengaran, ya, mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan pikiran, jangan hanya dengan perasaan. Lalu kita belajar mendengar siapapun, kita harus dengar, jangan kita berpihakan karena itu idola kita, karena itu fans kita, karena itu pilihan kita, lalu kita hanya mau dengar dia dan kita nggak mau dengar orang lain. Gitu. Harus dengar. Ya, harus dengar. Ya, karena saat ini beda pilihan dengan banyak orang. Ya. Saya hanya minta aja gini. Barangkali saya bisa saja berubah pilihan, tolong dikasih tahu kepada saya. Prestasinya aja. Jangan yang buruk-buruknya. Jangan, prestasinya aja. Pokoknya dia yang terbaik. Ya begitu-gitu. Ya kan? Itu cukup banyak itu. Ya cukup banyak. Kita ini kan untuk bisa menentukan karena prestasi, pencapaian kan. Karena itu. Nah itu saya minta. Tapi tidak ada satupun di antara banyak itu yang memberikan. Hanya fanatisme begitu. Saya bilang, saya akan ikut kalian kalau kalian mendengar meyakinkan saya. Begitu. Hanya satu, pernah jadi menteri, gitu doang. Terus pada jadi menteri apa yang dilakukan? Gitu. Saya minta itu. Bahkan ada alumni kita itu yang ngotot dia kan. Oke, saya akan ikut situ ya. Coba ceritakan, sampaikan. Memang maaf, saya tidak tahu apa prestasinya, ini begitu. Jadi hanya ikut-ikutan. Luar biasa. Alumni S2 dari sini tuh. Ya, karena alumni saya terang-terangan aja ngomong kan. Kalau bukan alumni nggak mungkin kan, gitu. Ya, jadi artinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau dengar-dengaran kepada orang yang memang memiliki identitas yang jelas. Amin. Puji Tuhan. Itu saja firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita. Shalom.